Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan Nyonya Google. Pertemuan pertama kali ini. Semoga tidak bosan-bosan dengan saya. Terima kasih untuk itu. Oh iya, mohon maaf saya lupa. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Jadi, pada kesempatan ini kita akan mengulas pada paruh kelima, bagian bab 9. Pada bagian ini, terdapat beberapa elemen penting dari alfabet A sampai L. Tentu kita mengupas tentang kerja kuliah nyata tematik atau KKNT asistensi mengajar. Jika melihat sekilas latar belakang kategori literasi matematika, Indonesia berada di peringkat 7 dari bawah 73 dengan skor rata-rata 379. Peringkat 1 masih diduduki China dengan skor rata-rata 591. Kategori kinerja sains, Indonesia berada di peringkat 9 dari bawah 71, yakni dengan rata-rata skor 396. Peringkat 1 diduduki China rata-rata skor 590. Performa Indonesia menurun jika dibandingkan dengan laporan PISA 2015. Andai kata perbandingan korupsi, maka pasti Indonesia berada pada peringkat pertama di Asia. Mari, perlu pahami bahwa kerangka struktur kurikulum pada kegiatan MBKM mengenai KKNT asistensi mengajar bisa memahami ada beberapa poin berikut ini dengan seksama. Lalu juga ada mata kuliah atau SKS terdapat 6 poin juga perlu pahami. Selain itu, disertai dengan kerangka pemberdayaan 4D, seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya yaitu pada video paruh ketiga. Bagian A, desain program. Pertama, inkulturasi. Pada pendekatan ini perlu melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan mengadaptasikan metode etnografi. Metode ini membimbing kita untuk memahami keseharian masyarakat. Untuk memahami masyarakat tidak hanya sekali, namun perlu beberapa hari, agar kita dapat mengetahui pola keseharian mereka. Setelah itu, tahap berikutnya outreach atau menjangkau masyarakat maupun mitra, termasuk juga stakeholder atau pemangku kepentingan. Untuk menjangkau mitra atau pemangku kepentingan tidak sekedar penjangkauan, namun perlunya menjangkau mereka yang bisa aja kolaborasi maupun mereka yang potensial tapi tidak berdaya. Maka diperlukan pendekatan hacking berguna untuk identifikasi kebutuhan masyarakat potensial, mitra dan stakeholder. Tahap berikutnya, mulai forum group discussion atau disingkat dengan FGD. Pada tahap ini tentu saja menentukan program kerja dan literasi keuangan. Next, memahami kemampuan akhirnya. Jadi, beberapa langkah seperti bahan kajian, kemampuan akhir, dan metode pembelajaran harus kuasai, supaya kehadiran mahasiswa atau fasilitator mengikuti tahap demi tahap sesuai harapan. Bagian B, develop perangkat. Dosen yang terkait dengan pengembangan perangkat merancang nilai-nilai, norma dan budaya penting apa yang disepakati agar membentuk landasan bagi visi dan langkah pengembangan usaha yang diciptakan. Selanjutnya bagaimana cara untuk menyelaraskan nilai-nilai tersebut, dasar hukum dan norma pengembangan program. Pada tahap ini penting jika menghasilkan MOU dan SPK untuk memperkuat hubungan. Pada bagian ini mengembangkan kapasitas. Pertama, fasilitator seperti komunitas, dosen, mahasiswa ataupun mereka yang hadir untuk tujuan memperdayakan masyarakat. Lalu ada personality development atau pengembangan individu yang menjadi pribadi yang berdaya dan tangguh. Lalu berikutnya, community development atau pengembangan komunitas, mengarah pada komunitas yang memiliki pengaruh dalam pemberdayaan. Berikutnya, institutional development atau pengembangan institusi seperti lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta, pemerintahan setempat, maupun kampus, yang memiliki kapasitas untuk menjadi fasilitator. Bagian C, lecturing. Lecturing adalah aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh student dan difasilitasi oleh teacher atau sejenisnya. Dalam pengajaran yang formal, aktivitas pembelajaran dibatasi oleh waktu dan interaksi face-to-face yang terbatas. Mari perhatikan dengan cermat. Jadi, sekurang-kurangnya, terdapat 3 komponen lecturing yang mampu membuat proses lecturing lebih bermakna, yakni purpose of lecturing, signpost lecturing, student-centered lecturing, SCL, transition signals. Next, untuk transition signal bisa memahami beberapa poin berikut ini. Lecturing lebih kepada pembelajaran bagi siswa, maka bisa diajarkan baik menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Tergantung kemampuan seorang pengajar. Maka dari itu,
Beberapa poin ini perlu dipahami sebagai langkah-langkah praktik bagi seorang pengajar atau fasilitator. Selanjutnya, seorang fasilitator mampu dapat membedakan antara literasi membaca dan numerasi. Beberapa perbedaan berikut ini bisa pahami dengan cermat. Jika sudah diketahui perbedaannya, maka berikutnya dengan mudah implementasikan dan mengajarkan terhadap masyarakat. Pengajaran ini tidak hanya fokus sekolah formal, namun juga sekolah non-formal, sekolah rakyat atau sekolah komunitas pada umumnya, yang intinya pemberdayaan literasi dan numerasi pada masyarakat. Bagian D. Membuat soal latihan agar mengajarkan kepada peserta didik. Maka, bagian E. Menekankan pada latihan soal literasi asesmen kompetensi minimum atau disingkat dengan AKM. Pada tahap ini untuk mengetahui kemampuan peserta didik, bukan semata-mata menghakimi atau mempermalukan peserta didik, akan tetapi lebih kepada peningkatan belajar. Jika ada yang masih belum paham maka perlu didik dengan pendekatan metode tertentu, supaya bisa memperoleh pengetahuan sama dengan yang lain. Lalu untuk bagian F, pembahasan literasi. Pada tahap ini membahas soal yang telah diuji kepada peserta didik. Nantinya akan diketahui bersama, mana yang jawabannya kurang tepat dan mana yang jawabannya tepat. Dengan begitu, peserta didik perlu memberikan dorongan dan inspirasi agar terus belajar dengan tenang dan semangat. Berikut ini, contoh soal literasi membaca. Diharapkan seorang pengajar atau fasilitator kreatif dan inovatif agar pengajaran sesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Bagian G, serupa yaitu latihan soal numerasi untuk asesmen kompetensi minimum atau disingkat dengan AKM. Lalu, ada pembahasan bagian H. Pada bagian ini sama seperti soal latihan literasi dan pembahasannya. Berikutnya ini latihan soal numerasi. Bisa menjadi satu soal, namun bisa diubah menjadi soal literasi ke soal numerasi. Contoh soal ini bagian dari soal literasi tadi. Bagian I, develop program. Ada kolaboratif dan power sharing. Tahap ini perlu bekerja sama dan saling berbagai baik dari kehadiran fasilitator maupun masyarakat yang mau diperdayakan. Dengan saling berbagai tidak sekedar cerita atau berbagai, namun lebih kepada kegiatan yang akan dilakukan nantinya. Lalu ada deliberatif dan negosiasi. Pada tahap ini perlunya kesepakatan bersama dan saling mempersatukan persepsi bersama, menjadi sehati dan sepikir, agar tidak terjadi banyak ideologi yang tidak dapat dipersatukan. Dan akhirnya bisa mengacaukan situasi dan kondisi. Berikutnya, kegiatan harus berdampak perubahan. Suatu kegiatan dikatakan berhasil jikalau ada dampak perubahan bagi masyarakat. Tentu, semua pemberdayaan memberikan perubahan bagi masyarakat yang tidak berdaya. Kalaupun sampai ada keadaan yang tidak bisa diubahkan berarti memang kodratnya tidak bisa diubah. Seperti alat kelamin. Namun tetap yakinlah, kerja keras tidak mengkhianati hasil. Atau dengan kata lain, jika upaya dilakukan dengan kerja keras dan sistematis maka tentunya ada hasil. Tahap berikutnya inklusif dan partisipatif. Pada bagian ini, pemberdayaan dilakukan memang dengan tujuan memenuhi target dan perlu partisipasi masyarakat atau peserta didik. Dengan kata lain, jangan sampai peserta didik tidak mengerti maupun ketertinggalan. Sementara, apa yang diajarkan kepada mereka? Maka, seorang fasilitator tidak hanya kaya dengan pengetahuan, tetapi juga panjang sabar, hati yang mau mengerti keadaan seseorang. Jangan sampai menindas mereka dengan sebarangan. Bagian J, diseminasi program. Pada paru sebelumnya banyak yang mengulas tentang diseminasi program. Perlu perhatikan diseminasi berhubungan dengan KKNT asistensi mengajar. Ada beberapa poin penting cermati dengan jeli dan teliti. Lalu berikutnya, ada beberapa tahap. Perlu perhatikan mengenai diseminasi program. Bagian ini merupakan akhirnya dari beberapa kegiatan yang dilalui. Bagian ini, saya anggap bisa pahami sendiri tanpa harus dijelaskan dari kami. Bagian K. Pada bagian ini, ada monitoring dan evaluasi program. Apa saja yang harus dilakukan? Perlu perhatikan beberapa hal berikut ini. Berikutnya juga ada bahan kajian, kemampuan akhir, serta metode pembelajaran. Pada tahap ini penting sekali untuk meninjau kembali mengenai kelebihan dan kekurangan. Bagian L. Tahap penyusunan laporan. Fasilitator dapat memberikan bahan kajian penentuan sistematika laporan program, penyusunan laporan program, presentasi laporan,
DPL memberikan penekankan agar mahasiswa memperhatikan academic writing dan bisa membedakan antara logbook dengan laporan hasil KKNT. Mari perhatikan beberapa langkah berikut ini. Sekarang kita sudah tiba pada kesimpulan. Setidaknya ada 4 bagian yang dirangkum pada bagian kesimpulan ini. Mungkin perlu perhatikan dengan seksama. Terima kasih sudah menontonnya. Semoga ilmu dan metode yang bermanfaat. Jika ada bagian-bagian yang belum jelas, bisa tanyakan di kolom komentar. Semoga kita bisa diskusikan bersama. See you next time guys.